Kenapa ada Masjid Raja Haji Fisabilillah di Malaysia sementara Raja Haji Fisabilillah itu pahlawan nasional Indonesia? Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari-harinya selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini aku akan reaction dari channel apresiasi dari Kepri. Nah, pastinya kita banyak banget mendapatkan manfaat di video kali ini, semoga saja. Tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reaksinya. Are you ready? Let's go. Assalamualaikum, anak cucu numpang tengok-tengok. Kalian gak apa-apa kan guys? Jadi yang kalian lihat ini adalah kapal Bulang Linggi. Tapi ini bukan kapal Bulang Linggi yang asli. Ini kapal Bulang Linggi yang dibuat pemerintah untuk memberikan edukasi atau informasi dan melestarikan sejarah. Jadi kapal Bulang Linggi ini kapal siapa, Min? Kenapa dia boleh terpacak dekat tengah jalan nih? Jadi cerita dia macam ini. Di zaman dahulu kala, kapal Bulang Linggi ini yang digunakan oleh Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah ni siapa? Raja Haji Fisabilillah ni pahlawan nasional Indonesia. Awak ulang sekali lagi Raja Haji Fisabilillah, pahlawan nasional Indonesia. Nah, awak cakap tu dah cukup jelas lah. Jadi kapal Bulang Linggi yang sekarang kalian lihat ini tu berada di tengah kota, tepatnya di Jalan Ganet, mau menuju ke bandar udara atau lapangan terbang di Tanjung Pinang. Jadi jalanan ini menuju ke bandara di Tanjung Pinang. Nama bandaranya adalah Bandara Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji itu siapa? Raja Haji itu pahlawan nasional Indonesia. Terus Masjid Raja Haji Fisabilillah yang di negeri Selangor Malaysia tu Raja Haji yang mana, Min? Gitu kan pertanyaannya. Kenapa pula boleh ada Masjid Raja Haji Fisabilillah dekat negeri Selangor Malaysia? Gini cerita dia. Pada zaman dahulu kala, ini bukan cerita main-main, ini cerita betul-betul. Memang ada di kitab-kitab lama orang-orang zaman dahulu. Jadi Raja Haji Fisabilillah ini adalah yang di Pertuan Muda Johor Riau Lingga Pahang. Yang keempat, Raja Haji Fisabilillah ini adalah anak dari Opu Daeng Celak. Opu Daeng Celak tu yang di Pertuan Muda Johor Riau Lingga Pahang yang kedua. Jadi ini bukan konten memecah belah bangsa. Ini konten edukasi, memberikan informasi, sosialisasi supaya kalian tak buta sejarah, supaya kalian tak bilang awak ni tak nasionalis, supaya kalian ni percaya kalau awak ni orang Indonesia, awak bukan orang Malaysia. Sudah banyak yang bertaubat dan minta maaf karena menuduh kalau awak ni memecah belah bangsa. Konten awak ni memberikan informasi tentang sejarah-sejarah lama yang ada di kitab-kitab zaman dahulu kala. Ini bukan tentang nak dimelayukan semua. Ini bukan tentang nak bawa-bawa Malaysia atau Singapura. Karena di zaman dahulu kala tu negara Indonesia, negara Singapura, negara Malaysia tu belum ada. Kalian faham tak yang awak cakap ni apa? Kalau kalian faham, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Kalau Raja Haji Fisabilillah itu pahlawan nasional Indonesia, kenapa di Malaysia ada Masjid Raja Haji Fisabilillah? Ini tidak boleh dibiarkan, Min. Kau sangat memecah belah bangsa. Amboi, sedapnya kau cakap. Aku pemecah belah bangsa. Kau sadar tak, zaman dulu tu belum ada negara Indonesia, Malaysia, Singapura tu belum ada. Ini kisah sejarah lama. Harusnya kalian menjadi orang dewasa. Kalau ada Masjid Raja Haji Fisabilillah di Malaysia, di negeri Selangor Malaysia, kalian cari tahu apa sebabnya. Kenapa ada Masjid Raja Haji Fisabilillah di Malaysia sementara Raja Haji Fisabilillah itu pahlawan nasional Indonesia. Jadi sebelum Raja Haji Fisabilillah, kalian harus tahu tentang Opu Bugis 5 bersaudara. Yang pertama tu Opu Daeng Prani. Opu Daeng Prani tu makamnya di Kedah, Malaysia. Kenapa makam Opu Daeng Prani ni di Kedah, Malaysia, Min? Berapa kali lah aku nak cakap sama korang ni. Zaman dulu itu belum ada negara Indonesia, Malaysia, Singapura. Jadi kalau makam Opu Daeng Prani itu dekat Kedah, Malaysia, biarkan aja lah. Itu kan kisah zaman dulu.
sebelum ada negara. Nah, nomor 2 itu ada Opu Daeng Menambun. Opu Daeng Menambun ini makamnya di daerah Mempawah, Kalimantan Barat. Terus ada Opu Daeng Marewah dan Opu Daeng Celak. Makam Opu Daeng Celak dan Opu Daeng Marewah nih di Sungai Carang, Tanjung Pinang. Nah, dekat kota Tanjung Pinang ini nih sekarang nih. Terus ada Opu Daeng Kemasi. Opu Daeng Kemasi ini makamnya di Sambas, Kalimantan Barat. Yang di Pertuan Muda Johor Riau Lingga Pahang yang pertama itu Opu Daeng Marewah. Setelah itu Opu Daeng Celak. Jadi Opu Daeng Celak nih yang di Pertuan Muda Johor Riau Lingga Pahang yang kedua. Terus menggantikan Opu Daeng Celak ada Daeng Kamboja. Nah, Daeng Kamboja ini anak dari Opu Daeng Prani yang makamnya di Kedah, Malaysia tuh. Setelah Daeng Kamboja barulah Raja Haji Pisabilillah menjabat sebagai yang di Pertuan Muda Johor Riau Lingga Pahang yang keempat. Jadi Raja Haji Pisabilillah ini anak Opu Daeng Celak. Terus selain Raja Haji Pisabilillah, Opu Daeng Celak ni punya anak namanya Raja Lumu atau Sultan Salehuddin Ibni almarhum Daeng Celak. Raja Lumu atau Sultan Salehuddin Shah ini adalah Sultan Selangor yang pertama. Sampai di sini awak Arab, kalian dulunya tak paham, sekarang menjadi paham. Kenapa ada Masjid Raja Haji Pisabilillah di negeri Selangor, Malaysia? Apakah itu Raja Haji yang sama atau bukan? Dah terjawab karena awak dah jelaskan cukup berulang-ulang kali. Jadi kita tak perlu berdebat, bertekak dan bertegang urat di kolom komentar sekali. Karena di zaman dahulu kala tuh kerajaan-kerajaan Melayu semuanya pasti dijajah sama Belanda. Dijajah sama Portugis, termasuklah Raja Haji Pisabilillah. Raja Haji Pisabilillah tu dia perang sama Belanda banyak kali. Sebelum Raja Haji Pisabilillah berkuasa, Belanda bersama 3 negeri pernah membuat perjanjian di Port Filipina pada tanggal 1 Januari 1758 atau di akhir Perang Linggi. Perjanjian itu lebih dikenal sebagai Perjanjian Persahabatan, Perdamaian dan Teman Serikat, ditandatangani oleh Daeng Kamboja atas nama Riau, Raja Tua atas nama Kelang, dan Raja Adil atas nama Rembau. Perjanjian dengan Belanda juga dibuat di saat Raja Haji Pisabilillah berkuasa. Di antaranya isinya adalah pembagian harta rampasan yang harus dibagi 2. Namun Belanda melanggar perjanjian hingga dan dirasa tidak menghormati hak-hak kerajaan Riau Lingga yang berdaulat, di mana pada tahun 1782 pihak Belanda melakukan perampasan terhadap kapal Inggris yang saat itu merupakan musuh Belanda. Kapal tersebut bernama kapal Besti yang bermuatan 1154 ton. Sebelum perampasan, Raja Haji Pisabilillah telah melaporkan kehadiran kapal Besti kepada Gubernur VOC di Melaka, Peter Genderus de Bruijn. Setelah perampasan, kapal Besti dan muatannya dibawa ke Batavia. Tindakan tanpa sepengetahuan dan seizin kerajaan Riau Lingga yang menyebabkan kemarahan Raja Haji Pisabilillah. Raja Haji Pisabilillah mengirimkan surat protes kepada Gubernur Melaka karena suratnya tidak dijawab. Ia kemudian berangkat ke Johor karena suratnya tidak dijawab. Gubernur Melaka mengatakan perampasan kapal dilakukan tanpa bantuan kerajaan Riau Lingga. Sejumlah alasan lain juga disampaikan ke Raja Haji Pisabilillah. Namun Raja Haji Pisabilillah tetap menganggap tindakan Belanda telah melanggar kedaulatan kerajaan Melayu. Raja Haji Pisabilillah kemudian mengembalikan surat perjanjian yang telah ditandatangani bersama sebelumnya kepada Belanda. Bahkan dikatakan surat tersebut disobek oleh Raja Haji Pisabilillah. Tanggal 13 Februari 784, Raja Haji Pisabilillah bersama 1000 pasukannya mendarat di Teluk Ketapang, lebih kurang 5 km sebelah timur kota Melaka. Bersama dengan Sultan Ibrahim dari Selangor, Raja Haji Pisabilillah melakukan serangan menggempur Melaka. Gempuran ini membuat Belanda di Melaka terdesak. Di saat itulah satuan armada kerajaan Belanda yang melakukan perjalanan ke Makassar dan Maluku diperintahkan pemerintah tinggi di Batavia untuk menuju ke Melaka. Armada dipimpin oleh Jacob Peter van Bram dengan kekuatan 9 kapal perang, 2130 personil dan 327 pucuk meriam. Kemudian ikut berperang melawan Raja Haji Pisabilillah. Pada tanggal 18 Juni 1784, sebanyak 734 pasukan bersenjata lengkap menggempur kubu pertahanan Raja Haji Pisabilillah di Teluk Ketapang. Perang pun berkecamuk. Raja Haji Pisabilillah bersama seluruh panglima perang dan sekitar 500 pasukan kerajaan Riau Lingga gugur dalam pertempuran tersebut.
Wih, gila, informasi pengetahuan bagus banget untuk kita ketahui guys. By the way, ini panjang banget loh. Kalian bisa lihat tadi di ujung tadi, kayaknya sepanjang jalan itu kayak ada jalan ini loh guys. Pasti kalau ada orang lewat, ini menjadi ikonik dari Tanjung Pinang. Jadi yang kalian lihat ini adalah koordinat Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang, Kepri, Indonesia. Nah, koordinat kapal Bulang Linggi di tengah jalan tadi itu dekat sini. Ya, zoom out biar kalian nampak. Nah, inilah kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Tanjung Pinang ini dia di Pulau Bintan. Ini dia Pulau Bintan. Tanjung Pinang ini dia ibu kota dari Provinsi Kepri, bukan Provinsi Riau. Kalian jangan salah-salah lagi, kalian kan dah dewasa semuanya. Nah, sekarang kita mau tengok koordinat di manakah letak Masjid Raja Haji Fisabilillah. Jadi kita naik ke atas lewat Selat Melaka nih, pergi ke negeri Selangor, Malaysia. Nah, disinilah letak koordinat Masjid Raja Haji Fisabilillah di negeri Selangor, Malaysia. Inilah dia Masjid Raja Haji Fisabilillah. Dia dekat Cyberjaya di negeri Selangor, Malaysia. Cukup tergambarkan lah ini. Zoom out biar kalian nampak. Orang Selangor. Nah, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah tu di Tanjung Pinang. Kalau kalian faham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Kira-kira begitulah koordinat dari Bandara Udara Raja Haji dan Masjid Raja Haji Fisabilillah. Nah, ini simpang 4 Jalan Ganet. Jadi kalau kita lurus ke sana tuh, tak jauh dari sini, tak jauh dari monumen kapal Bulang Linggi ini, di sana itulah Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang, Provinsi Kepri, Indonesia. Nah tuh kapal Bulang Linggi. Cuman tamannya nih dia dekat atas gini ya. Banyak orang nonton kapal ini. Apa tak bahaya tuh parkir di tengah jalan gitu ya? Iya. Masyarakat Tanjung Pinang nih dia pasti suka jalan-jalan gitu. Tuh, ya kan? Iya, dikerumuni oleh masyarakat gitu untuk berfoto ria di tengah kapal Bulang Linggi nih. Karena tamannya nih dia dekat tengah jalan, sepanjang jalan bandara dekat Ganetnya. Oke, mungkin ini bisa menjadi masukan gitu, dibuat area parkir khusus untuk orang-orang yang ingin menikmati monumen kapal ini guys, sehingga parkirnya tidak di tepi jalan kayak gini. Selain akan mungkin membuat macet, dan pastinya ini juga keselamatannya bisa terganggu guys, karena ini di pinggir jalan, di pinggir motor, mobil, orang lalu lalang lewat gitu kan. Nah, ini sepertinya agak bahaya sih untuk menimbulkan sebuah kecelakaan gitu. Jadi mungkin pemerintah setempat bisa menyediakan parkir gratis untuk orang yang ingin menikmati sore harinya di monumen kapal Raja Haji Fisabilillah ini guys. Setelah menonton video ini, jujur banyak banget pengetahuan baru yang dulunya aku lupa ingat tentang sejarah orang Melayu zaman dahulu, peperangan, perebutan kekuasaan, perebutan harta benda gitu. Jadi aku setuju banget, channel ini bukan channel untuk memecah belahkan antara Indonesia dan Malaysia ataupun ingin menjadikan semua orang adalah berbangsa Melayu, tidak, tapi untuk memberikan pengetahuan, memberikan pengajaran, mengingatkan kita kembali tentang sejarah orang-orang Melayu zaman dulu. Jadi kayak cukup sekian video reaction kali ini, semoga bisa memberikan pengetahuan dan mengingatkan teman-teman tentang sejarah Melayu. Dan yaudah, kayak cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.